Selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk ke perhitungan lendutan ya, dan juga segala persyaratannya. Seberapa kita uh, seberapa lendutan yang harus kita fulfill gitu. Karena yang jelas dalam desain selalu kita memperhitungkan efek serviceability, di mana lendutan yang terjadi diharapkan tidak berlebihan, tidak melebihi suatu batas tertentu gitu. Nah, kita akan bahas tentang kriteria desain tersebut dan juga bagaimana dalam menghitungnya. Frankie Ellis bisa tolong bacain? Baik, Bu. Deflection and camber in the bright design, the final level of the bridge is important for the convenience of the driver and the bridge should be designed in accordance to the plan. And therefore it is necessary to anticipate the deflection of the spin both due to dead load and life load in order to prevent from the large deflection after the construction. The stringer may be cambered. Usually, the stringer and cambered for dead load as such. The road surface is level due to dead load. Ini juga nih. Yang ini juga, Bu. Ya, delta max. Oh, delta max equal to sagging in final state relative to the straight line joining the support. Delta null equal to precamber or hogging of the beam in the unloaded state or stated. And delta 1 equal to variation of the deflection of the beam due to permanent load state 1. Delta 2 equal to variation of the deflection of the beam due to variation loading state 2. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita resapi bersama ya. Jadi dalam mendesain itu apapun ya, nggak cuma jembatan sih. Itu kita selalu harus mengakomodir faktor keamanan gitu. Kenyamanan, sorry. Nah, jadi defleksi itu jangan berlebihan. Jadi kalau kalian ngedesain BIM juga lendutannya jangan berlebihan karena orang itu akan was-was menggunakan struktur kalian. Selain defleksi itu lendutan gitu ya, itu ada drift gitu. Jadi kalau drift itu lateral gitu ya sifatnya, displacement-nya lateral, tetapi kalau lendutan ya kita tahu lendutan itu ya seperti inilah ya. Gitu. Kalau drift itu seperti ini gitu ya. Ini juga nggak boleh berlebihan, ini juga nggak boleh berlebihan gitu. Nah, kalau untuk jembatan itu sendiri itu ada faktor kenyamanan dari ini apa pengguna jalan lah ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada tambahan juga selain kenyamanan gitu, itu ada aspek
operasional. Jadi kalau kalian jembatannya itu untuk kereta gitu, kalau jembatannya itu kereta, itu batas lendutannya lebih lebih strict lagi gitu. Kenapa? Karena kereta tidak bisa mengakomodir perbedaan elevasi yang terlalu besar gitu. Jadi kalau misalkan kan kalau kalian belajar geometrik jalan kan ya, itu kan boleh menanjak, misalkan jalan jalan nasional gitu kan ya, itu kan boleh menanjak dengan tapi kurang dari sekian persen gitu kan ya. Untuk tol nasional misalkan, untuk tol apa namanya yang di bawahnya nasional misalkan itu boleh menanjak lebih besar lagi gitu dengan batas sekian gitu. Nah, itu kan kita harus mengakomodir itu kan ya. Nah, tapi kalau di kereta itu adalah bahkan tanjakan itu nggak bisa diakomodir gitu, apalagi apa tiba-tiba kalian stringernya melendut gitu, misalkan dan apa namanya lebih dari kemampuan kereta itu beroperasional gitu. Makanya ini lebih strict gitu. Karena ya itu ya kereta itu bisanya nggak terlalu jauh lah ya ininya apa namanya terjadi apa kalau bisa lurus malah kalau kereta itu kalau bisa lurus kalaupun ada perbedaan elevasi itu juga bahkan sangat-sangat kecil dari yang batas ini gitu jadi nggak bisa tiba-tiba ada lanjutan yang berlebihan gitu jadi lebih strict gitu ada tuntutan operasional gitu kalau terlalu terjadi lanjutan berlebihan si keretanya macet gitu gitu jadi ada aspek operasional juga gitu ya selain dari kenyamanan kadang-kadang gitu oke nah terus nah jadi kita harus hitung ya defleksinya ya karena memang bebannya adalah itu nah lanjutannya kita hitung terhadap dead load dan juga live load gitu nah seringkali itu terjadi lanjutan yang berlebihan gitu nah salah satu yang bisa dilakukan di jembatan itu adalah dengan memberi camber ini. Jadi ini adalah lawan lendut. Jadi salah satu yang sangat umum dilakukan di jembatan itu adalah memberikan lawan lendut ya atau camber gitu. Dan itu sangat efektif buat melawan si large deflection ini. Nah, tapi biasanya kita pesen si camber itu, pesen lawan lendutnya itu cuma akibat dead load gitu ya. Jadi kita jarang pesan camber gitu berdasarkan live load itu sangat jarang karena biar kondisi jembatan kita gitu ya akibat berat sendiri itu lurus gitu. Nah, nanti kalau ada live load lewat, barulah dia agak melendut gitu. Nah, kalau kita udah desain camber akibat live load, itu nggak ada orang lewat pun jembatan kita jadinya melengkung ke atas gitu. Jadi gimana? Jadi gini lah ya. Jadi kalau kita camber plus live load doang gitu. Jadi kalau biasanya kita camber itu dead load saja sama SIDL ya gitu. Sehingga tujuan akhirnya adalah jembatan itu lurus ketika selesai konstruksi gitu. Baru ketika ada live load, jembatannya itu melendut gitu. Nanti live load lewat, jembatannya lurus lagi gitu. Jadi defaultnya adalah lurus gitu lah ya. Tetapi kalau kita pesan cambernya dead load ditambah SIDL ditambah LL, nah ini nggak ada vehicle pun dia melandut ke atas gitu. Baru nanti ketika ada vehicle gitu dia lurus. Nah, tapi kan berarti vehicle yang lewat dia melandut ke atas lagi gitu. Jadi defaultnya adalah melandut ke atas. Nah, ini jarang dilakukan gitu. Yang biasanya kita lakukan adalah yang ini. Jadi kita
camber itu berdasarkan dead load dan SIDL saja bebannya ya, nggak perlu live load. Oke, terus ini ilustrasinya sih, jadi biasanya itu kita udah pesen camber itu lawan land load sekali lagi. Jadi kondisi jembatan awal-awal tuh kayak gini nih. Ini gara-gara kita camber gitu. Terus habis itu ada landutan akibat dead load ya, permanen load ini dead load sama SIDL lah ya, dead load sama SIDL. Nah itu besarnya kan kondisinya ini ya udah di camber, terus akibat permanen dead load dia bisa ya. Nah terus akibat permanen dead load gitu, dia jadi state 1 nih, jadi sini nih, jadi segini. Jadi ini adalah total rendutan ini gitu kan ya, delta 1 ini adalah total rendutan akibat permanen load. Dan memang paling gede sih biasanya. Nah, terus habis itu ada live load kan ya. Ini berarti harusnya ini ya stage 2. Bukan nunjuk ke sini. Terus habis itu ada rendutan akibat live load gitu. Jadi nambah lagi nih. Sini kan. Gitu. Ini adalah rendutan akibat live load. Sehingga kayak kasarannya netonya gitu ya, landutan neto gitu, landutan udah bersih gitu. Ya ini adalah landutan yang akan terjadi nantinya gitu. Kalau ada pertanyaan bisa ini ya tanya. Nah, mau nanya. Boleh. Yang camber tadi itu apa? Itu mirip kayak pre-stress atau gimana ya? Camber itu biasanya kita udah rekayasa. Jadi misalkan ini dari dari baja ya. Nah itu biasanya sih kita udah ini ya, jadi di bagian sini biasanya camber itu cuma pesan di tengah bentang gitu. Misalkan minta camber 1 meter gitu. Nah kita rekayasa hingga akhirnya bentuknya itu nge-arch 1 meter gitu. Ya ini kalau bentangnya gede ya, bentangnya gede bisa sampai 1 meter minta camber. Ya kita bilang berapa mili lah ya, 20 mili misalkan. 20 mili. Jadi kita bilang camber 20 mili. Nah, di tengah bentang ini harusnya lurus kan. Kita mintanya di tengah bentang itu naik ke atas 20 mili. Nah, jadi kita melakukan rekayasa sih. Ya di prestress kalau di beton ya di baja juga bisa sih eksternal prestress. Nah, tapi kita normalnya sih kalau di baja kita udah melakukan rekayasa dari awal. Misalkan, jadi kita udah pesen tuh di pabrik. Kita udah ini camber ini biasanya diakomodir dari pabrik produksi bajanya gitu. Nah, jadi sedari di pabrik itu udah direkayasa hingga dia punya camber seperti ini gitu. Nah, misalkan jembatan bajanya itu adalah gabungan dari beberapa profil, misalkan kayak LRT Palembang ya, itu ada sambungan-sambungan di sini kan, ada sambungan gitu. Di sini juga ada misalkan. Lalu di sini misalkan ada gitu ya. Nah, itu juga di set sehingga bentuknya itu ngelengkung gitu. Jadi dari bentuk pun udah direkayasa gitu. Jadi nggak murni lurus gitu. Jadi ini sambungannya juga udah di adjust sehingga memberikan lengkungan itu gitu. Kayak gitu sih salah satunya ya. Ya, makasih Bu. Oke. Nah, jadi istilahnya kita kayak punya tabungan gitu ya dengan di camber itu gitu. Nah, jadi
kayak gini, kita punya tabungan awal nih, berarti kan state 0 ya. Jadi ini tabungan awal kita nih. Ya, kita kayak punya simpenan gitu sebesar delta 0. Terus ya sebenarnya lendutan tuh akibat dead load sama live load. Jadi sebenarnya lendutan tuh total segini tuh, tapi tabungan kita segini. Jadi lendutan nanti yang terjadi tinggal segini sebenarnya gitu. Jadi menguntungkannya itu sih, dan itu sangat lazim dilakukan untuk jembatan ya, kita pesan lawan landut. Dan biasanya yaitu pesannya kalau bisa sih udah mengakomodir dead load SIDL sih sebenarnya, sangat normalnya seperti itu gitu. Kalau ini kan ilustrasinya kayak terserah ya, kita mau minta tabungan berapa gitu kan ya. Kalau di sini berarti tabungannya kurang dari DL plus SIDL. Mungkin aja ini akibat dead load doang pesannya misalkan. Akibat dead sama SIDL segini gitu misalkan gitu. Nah biasanya saya sih langsung DL sama SIDL ya biasanya cambernya. Jadi nanti in the end cuma tinggal ada landutan akibat live load. Nah ini adalah ini semua landutan-landutan di sini nih, pesannya berapa, yang terjadi akibat dead load berapa, SIDL berapa gitu ya, sama live load berapa gitu. Itu hasil analitis gitu ya. Kadang-kadang landutan aktual yang terjadi gitu bisa jadi lebih dari ini gitu ya, akibat beberapa faktor gitu, misalkan salah satunya konstruksi gitu juga kan. Nah itu kadang-kadang landutan yang terjadi bisa nggak sama persis gitu lah ya, tapi setidaknya kalau deviasinya nggak terlalu besar ya oke lah gitu, masih bisa acceptable, dan juga harus dibandingkan terhadap itu batas landutan lah ya gitu. Jadi setidaknya walaupun nggak sama persis, itu akibat itu tadi ya beberapa faktor, setidaknya kita itu sudah memprediksi gitu perilakunya kalau ideal memang, walaupun nanti ada faktor-faktor pengerjaan dan seterusnya gitu. Harusnya deviasinya tidak terlalu besar gitu maksudnya. Nah, jadi kondisinya kayak gini, ada namanya precamber gitu, ngelandut ke atas, terus habis itu ada landutan gitu. Nah, ini landutannya biasanya akibat itu ya DL ditambah gitu. Nah, kalau dijumlahin di superimpose gitu, jadi superimpose itu kalau kalian belajar superimpose di analisis struktur gitu, itu salah satunya gini lah prakteknya. Jadi landutannya dijumlah gitu. Nah, jadinya nanti lurus gitu. Jadi ini saat kondisi servis tanpa live load gitu ya. Jadi saat kondisi servis tanpa live load, kondisi jembatan kita lurus gitu. Kalau jembatan kita kerasa menanjak gitu ya, kayak kalau kalian lewat gitu suatu jembatan kerasanya menanjak terus habis itu turun lagi, nah itu ada mungkin cambernya sama live load, bisa jadi kayak gitu. Nah ya ini bentuknya ya, jadi udah direkayasa sedari awal. Jadi profilnya udah di ini, kalau di di pabrik gitu, ini udah ada ini nih, misalkan pesannya 20 mili gitu ya, tuh misalkan gitu ya. Nanti pokoknya kalian analisis aja landutan akibat dead load sama SIDL itu maksimum berapa, nah kalian minta di camber segitu gitu. Nah nanti kalian waktu profilnya udah jadi gitu di uh, apa di vendor bajanya gitu, biasanya kalian dipanggil terus nanti inspeksi barengan gitu di pabriknya, ada pihak konsultan, kontraktor gitu kan ya, terus nanti dites ini bener ya Pak 20 mili gitu misalkan, nanti lalu ada berita acaranya gitu. Nah terus habis itu diangkut ini, dibawa ke lapangan gitu. Jadi ini kalau profil utuh ya,
sekali lagi kalau ada apa namanya sambungan-sambungan, nah itu juga bisa direkayasa sambung-sambungannya ini biar ngelanjut ke atas. Kevin Jonathan bisa tolong bacain. For short span bridge, the dead load gives more deflection. In order to limit the deflection in ISO specification section 10.5, the depth of the steel beam is limited. The rotation of depth to length of span should not be less than 1/25. For composite girders, the ratio of the overall depth of girder, concrete slab plus steel girder, to the length of the span should not be less than 1/25, and the ratio of depth of steel girder alone to length of the span should not be less than 1/30. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya kita tahu ya lendutan tuh itu kan fungsi dari bentang ya. Terus nggak linier lagi, bentangnya pangkat gitu. Jadi kita tahu makin gede bentangnya ya apa namanya defleksinya luar biasa pengalinya gitu ya. Nah, sehingga ya memang untuk bentang pendek itu biasanya lebih 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 cenderung kecil defleksinya gitu. Nah, tapi sekalinya ningkat tuh bentangnya, apalagi bentang panjang itu, kalian tahu rumus rendutan gitu kan ya. Jadi makin makin luar biasa membesar gitu lendutan yang terjadi gitu. Sangat 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 efek dari bentang lah ya gitu. Nah, ini biasanya kan kita kalau ada prelim gitu kan ya, kalau di beton juga ada prelim, kalau simple span gitu L/20 tebalnya beton dan seterusnya gitu. Nah, ini ASTO juga kayak ada prelim awal lah ya kalau mau apa namanya untuk dimensi balok bajanya gitu. Rasio D per L-nya lah ya gini. Itu kira-kira 1/25 gitu. Terus kalau untuk girder komposit kira-kira itu 1/25 juga ya. Terus kalau kalau komposit itu totalnya itu 1/25, tetapi untuk bajanya sendiri itu 1/30. Jadi ini perkiraan lah ya. Jadi ini seperti prelim lah ya, stream prelim gitu. Ya kalian bisa cek juga dalam tugas besar ininya kira-kira masuk atau enggak. Kalau misalkan nggak masuk sebenarnya tuh ya udah kalian buktikan aja lendutannya. Kalau lendutannya masih oke ya lanjut aja gitu ya. Hari Santoso bisa dong bacain. The moment of inertia of composite beams is much higher than the steel section. Therefore, the vertical deflection under short-term loading might be less critical. However, when the effect of creep and shrinkage is considered, the vertical deflection may increase significantly, particularly for long-span structure and high long-time loading. When the span is long, the compression slab is also long, and the compression slab is sensitive to the creep and shrinkage. In practical, the effect of creep and shrinkage can be incorporated with the modulus of elasticity of concrete, EC, or with the modular ratio, N. Oke, terima kasih. Nah, biasanya ya ini kalau beamnya komposit gitu,
Ya, kita tahu ya momen inersianya lumayan kan ya. Kalian juga udah ngerjain, kalian bisa dapet sense-nya. Oh ya, lanjutan juga fungsi dari inersia ya. Jadi coba kalian inget-inget lagi tuh apa analisis strukturnya. Rumus dari lanjutan itu kan rumus EI sama L. Ya, E-nya pangkat 1 sih, I-nya juga pangkat 1, L-nya yang enggak ya. Nah, tetapi tetap tuh kita juga tahu inersianya lumayan besar gitu. Lumayan bertambah signifikan. Jadi sangat akan berpengaruh ke lanjutan kita juga gitu. Jadi bisa rasain inersia still biasa gitu, lalu dengan inersia setelah kalian hitung komposit, yaitu sekali lagi kita tahu ada long term sama short term gitu kan ya. Nah ini juga di akhir dijelasin masalah creep sama shrinkage, dan juga makanya ada pas kita pakai faktor N gitu buat menghitung bagian kompositnya. Ya gitulah ya. Nah terus ya ini udah kasih tahu juga kalau defleksi akibat short term itu memang kurang kritikal gitu, memang lebih besar akibat permanent load yaitu dead load sama SIDL. Bernard bisa tolong bacain. The exact calculation of vertical deflection of a composite beam is a complex problem. There is no exact criteria to determine the vertical deflection of composite member. Most of the time, it is determined by the structural engineer based on the function of the building and whether the building are exposed or not. For instance, the limit for an office building is not necessarily satisfactory for a hospital. For reference, values for vertical deflection given by Eurocode are present in table. Oke, terima kasih. Ya, jadi ya intinya kita tahu ya sebenarnya ya ini intinya sih lanjutan kurang dari lanjutan izin gitu aja lah ya gitu. Nah biasanya lanjutan izin itu bergantung dari ini apa fungsi dari gedung gitu. Jadi kalau gedungnya itu gedung yang penting gitu ya, kayak rumah sakit gitu, itu pasti limitnya akan lebih strict gitu. Jadi kenapa kata-katanya kayak gini? Jadi sangat bergantung dari fungsi dari gedung juga gitu. Nah ini nih. Nah ini batas untuk perkantoran itu ya lebih longgar lah ya daripada hospital gitu. Ya udahlah ya. Nah gitu. Pokoknya kita sih intinya sih ini aja. Jadi kita hitung lanjutannya berapa kurang dari lanjutan izin. Nah lanjutan izin ini berapa biasanya ada di code gitu ya. Bergantung dari fungsi dari entah itu gedungnya, terus jembatannya gitulah ya. Biasanya kalau jembatan tuh fungsi dari lanjutan untuk jembatan baja sama lanjutan untuk jembatan beton itu beda. Terus fungsi juga ada sih. Jadi kalau ketika lanjutannya itu berlebihan merusak operasional, itu juga makanya ada batas lanjutan gitu. Dan juga ketika lanjutannya itu membuat finishingnya ikutan rusak gitu, itu juga ada batasnya. Jadi
kenapa code itu membatasi itu banyak faktor ya, itu tadi bisa jadi karena operasional, misalkan untuk kereta, untuk ini sama kereta gitu, ya udahlah ya, untuk kendaraan biasa sama kereta, jembatan kereta itu lebih strict kereta. Terus misalkan untuk baja sama beton itu juga beda ya, beda batasnya biasanya. Terus kalau untuk misalkan suatu struktur yang ketika lendutannya berlebihan gitu, finishingnya jadi rusak gitu. Itu juga biasanya dikasih batas gitu. Jadi beberapa faktor untuk peraturan itu menentukan batas lendutan gitu ya. Nah, terus ya udah ini lendutan ini kita hitung dengan analisis struktur aja ya. Jadi analisis struktur itu kondisinya ideal gitu ya. Jadi ya fungsi dari L sama EI gitu kan ya. Nah, ini L-nya pangkat ya sekali lagi. Jadi luar biasa itu memang buat yang long span ya, lendutan di long span. Dan biasanya apalagi kalau jembatannya baja gitu ya, itu lendutannya biasanya isu krusial gitu. Kalau beton ya relatif enggak lah. Tapi tetap harus dicek ya. Jadi ini adalah salah satu kriteria desain yang harus kalian penuhi. Selain kekuatan. Jadi selain DCR yang selama ini aja ya ada ya, jadi MN lebih besar dari MU yang gitu-gitu ya. Nah ini juga harus dicek. Gilbert bisa tolong bacain. Dead load deflection. In calculating the deflection, there are two types of dead load, DL1 and DL2. The weight of stringers, concrete slab, and other loads acting directly on the steel section before the composite action is developed, DL1. The deflection is computed based on the moment of inertia of steel alone. Additional dead loads such as curb, wearing surface, bracing, electric poles, etc., DL2. The deflection is computed based on the moment of inertia of composite section with the increase of modular ratio 3n to allow for creep. Oke, jadi ya ini kita udah pelajari ada dua jenis ya, itu dead load, permanent load gitu, sebelum betonnya mengeras itu selalu jadi DL1 karena akan ditahan oleh si bajanya sendiri gitu ya. Nah, kalau setelah beton mengeras gitu kan ya, kita ada aspal, terus finishing, wearing surface, railing. Nah, itu jadi DL2 dan itu akan menjadi permanent load setelah komposit terbentuk gitu ya. Jadi makanya beban-beban itulah dikategorikan baru gitu jadi DL2. Nah, jadi pengkategorian DL1 sama DL2 ini sebenarnya gara-gara kebutuhan itu aja, karena terjadinya momen penting gitu di mana beton itu mengeras gitu. Nah, jangan lupa kalau ngitung DL2 gitu ya pakai 3N gitu. Nah, tapi sekali lagi ini berarti kalau tanpa shoring ya gitu. Jadi kalau tanpa shoring inilah kejadiannya gitu ya. Nah, sekali lagi kalian tuh bisa terjadi dengan shoring, tanpa shoring, dan juga partial shoring gitu. Nah, itu masing-masing kan kalian punya fasenya ya. Misalkan fase pertama kita tahu kayak gini, lalu bebannya merata gitu. Ya udah beban lendutan akibat beban merata aja gitu ya, 5/384 QL pangkat 4 per EI gitu ya, berapa gitu. Jadi kan punya ya fase 1, fase 2 gitu kan ya, nanti ada lagi fase 2 gitu, ternyata masih merata misalkan ya, pakai rumus ini lagi gitu, lalu fase 3 gimana gitu. Nah itu jumlahin aja sekali lagi super
superimpose gitu ya, itu dijumlahin gitu. Nah, nanti kalian dapat lanjutannya. Nah, kalau yang yang tiap-tiap kondisi gitu ya, tanpa shoring, dengan shoring sama partial shoring gitu. Ini kan ininya beda-beda ya, step 1, step 2, step 3. Nah, itu hitung aja lanjutannya gitu. Misalkan nanti ada, kalau misalkan partial shoring ada gini kan ya, kondisi gini kan. Ya, kalian tahu kalau analisis struktur lanjutan tengah bentang akibat itu gitu, itu kan PL3/48 ya, 48 EI gitu. Nah, ini di fase 2 ya. Ini fase 2-nya partial shoring, jadi fase 1-nya kayak gini gitu ya. Jangan lupa pakai inersi yang sama juga. Jadi kalau dengan tanpa shoring gitu, kalau tanpa shoring gitu, ini kan inersia steel misalkan di sini ya, fase 1. Lalu di fase 2 udah inersia komposit long term. Lalu fase 3 inersia komposit short term gitu. Nah, ini inersianya juga pakai itu. Sesuai fasenya lah ya. Gitu. Nah, ini juga ini di partial shoring lah ya. Itu berarti ininya berarti ya inersia steel kan gitu. Nah, lalu di sini pakai inersia komposit long term aja karena ini bebannya akan terus ada gitu. Lalu lanjutin aja fase 3-nya gimana, pakai inersia yang mana. Fase 4-nya gimana, pakai inersia yang mana. Terus kalau misalkan full shoring, fasenya juga beda-beda kan. Fase 1 cuma ada 2 fase kan full shoring. Jadi cuma ada semuanya beban merata gitu bentuknya lah ya, semuanya beban merata, ya udah lanjutan beban merata aja. Terus ini inersia komposit long term, ini inersia komposit short term. Nah, gitu aja. Jadi intinya adalah samakan dengan apa yang akan terjadi gitu. Kalau di lapangan yang terjadi mau partial shoring ya sebaiknya lanjutan kalian beneran hitung berdasarkan aktualnya gitu. Oh, kondisi pertama strukturnya seperti ini, lanjutannya akan seperti ini gitu kan ya. Lalu ya udah kalian jumlahin aja tiap fasenya. Nah, itu perhitungan analitis itu ketika semuanya ideal gitu kan ya. Karena ya lanjutannya murni akibat fungsi kekakuan dari struktur kita sendiri ya sama fungsi dari bentang. Gitu. Jadi kayak gini bisa dilihat ya dari rumus lanjutan, bentang itu pangkat. Kalau bebannya merata, pangkatnya 4. Kalau bebannya terpusat, pangkatnya 3. Tapi kan ya jadi efek bentang ya itu luar biasa besar gitu ya. Makanya biasanya untuk bentang panjang lanjutan itu signifikan. Apalagi kalau jembatannya baja. Gitu. Terus inersia pembagi lanjutan ya, makanya kenapa nanti kalau inersianya komposit lumayan tuh membagi lanjutan yang terjadi gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Gitu. Jadi intinya sedetail mungkin lah kita kita hitung agar makin akurat gitu. Joshua Oliver bisa tolong bacain. For simply supported beam, the deflection at the midspan can be computed easily as follows: theta 5W L44/38 EI. For non-composite section with uniform moment of inertia of steel section is adapted. For simply supported beam and composite section with uniform moment of inertia, the deflection at the midspan can be used with the following modification. For TL1, the moment inertia of the steel section is adapted. For TL2, the moment of inertia of composite section is adapted by considering the modular ration. Yang 3N. Oke, terima kasih. Oke, jadi dari analisis struktur kita tahu lanjutan di tengah bentang
akibat beban merata ya, itu 5 KL pangkat 4 per 384. Terus akibat tapi kalau bebannya terpusat ya, sekali lagi itu beda lagi, PL pangkat 3 per 48 EI gitu. Jadi ini kembali aja ke analisis strukturnya gitu. Nah, jadi kalau dead load gitu ya, itu apa namanya, kita bisa memastikan ya dia bebannya merata. Nah, sebenarnya yang jadi pokoknya kalau dead load udah bisa dipastikan lah ya. Ya udah rumusnya ini aja, dan bebannya itu beban merata. Karena emang dead load bebannya merata. Nah, cuma nanti yang challenge-nya adalah ketika live load sih. Live load itu kan sebenarnya ya ada beban merata ya, beban terbagi rata gitu. Ya ini ada ini sebenarnya, jadi bisa pakai ini sebenarnya gitu kan. Terus ada juga BGT ya, beban garis terpusat gitu, berarti pakai bukan pakai beban merata, pakainya yang beban terpusat gitu. Nah, yang challenge-nya lagi, yang lebih challenge lagi dari beban garis terpusat. Nah, yang lebih challenge-nya lagi yang beban truk. Beban truk itu kan sebenarnya beban terpusat, tapi kan dia jalan-jalan ya. Jadi sebenarnya mungkin kita di sinilah challenge-nya gitu. Kalau dead load mah ya udah fix banget kayak gini gitu, nggak usah pusing-pusing gitu mah gitu. Terus apalagi nih? Ya udah, ini penjelasannya lah ya, kapan pakai inersia steel ya, pokoknya kalau nggak komposit sama nggak komposit atau komposit tapi belum mengeras ya, kita pakai steel gitu lah ya. Dan ini kondisinya kalau unshoring ya, kalau misalkan kalian full shoring gitu, kalian bisa langsung pakai inersia komposit gitu ya. Terus apalagi ya, ini juga jelasin kemarin ya, sama juga gitu, jangan lupa pakai 3N buat yang long term inersianya. Ini jelasin inersianya sih. Nah, ini ada tambahan lagi, ini semua dari Asto ya. Andrew Quantum sama bacain. When the moment of inertia along the span is various and the bridge is not a simply supported bridge or moments at the two ends as shown in figure, the calculation becomes complicated. There are several methods of calculating the deflection, such as conjugate beam method. There are several simplified methods to compute the deflection. One of the formulas is as follows. Delta equal 72 WL pangkat 4 dibagi EI kali AB dalam kurung 1 tambah AB kurang 4 kali CL kurang CL kali 1 tambah A kurang 12 CL. Oke, terima kasih. Nah, ada challenge setelahnya sih. Ini kalau tadi tuh sama-sama simply supported ya, yang jelas ya kita tahu kalau simply supported ya itu ya tinggal buka unstruct-nya bagian simple span aja. Terus biasanya ada tabel lanjutan tuh. Nah, itu kalian bisa ambil lah ya buat guidance gitu. Nah, ya kalau dari software kalian juga bisa ngeluarin lanjutannya langsung sih gitu. Nah, cuma ketika keluaran software aneh lanjutannya, kalian bisa cek manual. Jadi sense kalian bisa terbangun gitulah ya. Jadi kalau misalkan ada keluaran, loh kok lanjutannya segini ya. Nah, kira-kira kalian bisa hitung-hitung cek-cek manual sedikit lah gitu. Nah, terus jadi gitu.
Nah, kalau simply supported gitu kan ya udah tinggal lihat si unstruknya bagian simple span gitu kayak gini. Nah, kita sudah tahu nih kalau dead load beban merata gitu kan ya. Jadi tinggal pakai yang 5/384 ini. Nah, lalu sekali lagi live load ini agak itu challenging apalagi ya bagian truk gitu. Nah, itu kalau simply supported. Nah, ada challenge setelahnya gitu. Kalau jembatannya bukan simply supported, jadi jembatannya itu integral gitu. Misalkan ya ini ya bentuk jembatannya yang kayak gini, yang strukturnya kayak gini nih misalkan. Ini kan integral, jadi ininya pier-nya dicor bareng gitu. Nah, biasanya bearing baru di sini nih. Gitu, sendi roll. Jadi ini kadang juga ada pier juga, cuma ada bearingnya, jadi bentuknya kalian modelinnya bisa kayak gini. Nah, jadi kalau kalau jembatannya bukan simply supported gitu, nah itu mulai agak challenging lagi gitu kan ya, gimana lanjutannya gitu. Nah, kira-kira kayak gini sih. Gitu. Ini kalau ada suatu kayak gini gitu kan ya. Itu kira-kira gitu lanjutannya 72 QL pangkat 4 per EI AB dikali 1 plus AB kurangi 4 CR minus CL 1 plus A kurangi 12 CL. Nah, ini kira-kira kalau misalkan bukan simply supported. Jadi ada ini ya, ada momen di sini. Jadi kalau misalkan mau desain yang sini misalkan itu. Nah, tapi untuk tugas besar kalian simply supported, jadi kalian nggak pakai ini sih. Itu lanjutannya. Joso bisa tolong bacain? Okay. It is important to note that the unit is based on the US customary, where B sama dengan 1 min A, I sama dengan moment of inertia of steel section or composite section with modular ratio of 3n, computed at point of maximum positive moment. CR sama dengan MR WL kuadrat. CL sama dengan ML WL kuadrat. MR sama dengan bending moment at right support. ML sama dengan bending moment at left support. For simply supported beam, ML sama dengan MR sama dengan 0. The above formula yields delta sama dengan 72 WL pangkat 4 EI kali AB kali 1 plus AB. At the midspan, delta sama dengan 45 WL pangkat 4 per EI. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi tadi masih bahas yang ini gitu. Berapakah si CR, CL gitu lah ya. Nah, itu dijelasin di sini gitu. Nah, sekali lagi ini dalam keep ins ya, jadi bukan dalam metrik, jadi itu juga challenging juga. Itu sebenarnya ini juga pendekatan itu tadi gitu buat lanjutan, apalagi kalau strukturnya aneh-aneh gitu ya. Terus, nah dari rumus yang ini gitu, kalau misal dicobain tuh, kalau misalkan kira-kira kalau simply supported kan MR-nya 0 tuh, jadi kira-kira bakal berapa gitu. Ya ini sih 72 WL pangkat 4 TI gitu. Ini cuma cuma itu tadi sih dari rumus yang ini lalu dicobain masukin. Kalau jadi simply supported momennya dienolin. Oke, nah terus sehingga kira-kira 45 WL pangkat 4 per EI gitu ya. Itu. Ya, tapi kita pakai ini aja lah ya, udah oke lah pakai ini aja. Kalau bebannya merata ya pakai ini aja 5/384. Bu, yang kalau integral ini harus pakai satuan keep fit ya? Atau boleh kita konversi langsung sebelum menghitung? Kalau pakai rumus ini, kalau mau pakai rumus ini harus pakai keep ins gitu. Oke, Bu. Jadi ini rumusan yang di-propose pakai itu tadi apa? Bukan metrik gitu, jadi kita harus pakai satuan US ya, US customary.
Kalau yang ini mah, kalau ini kan kita biasa aja ya, ini biasa aja, nggak usah pakai US customer. Oke, jadi beberapa rumusan itu masih kalau maksudnya beberapa rumusan itu kalau dirumuskan dari masih dalam fungsi imperial unit gitu, itu jadinya kita ya masih harus adjust dulu gitu sih sebenarnya. Ya, Naga bisa ngomong bacain. Life load deflection. The maximum deflection of due to life load is specified in STO specification section 10.6. A simple or continuous span bridge. The deflections due to surface plus impact shall not exceed 1 per 800. Several other specifications can be obtained regarding to this deflection can be obtained from STO section 10.6. For simply supported beam and not composite, the deflection due to life load is computed based on the moment of inertia of the steel alone and for composite section. The moment of inertia is based on the composite section with modular ratio n. There are two types of loading whichever governs the design, and the maximum deflection due to truck load can be obtained by placing the wheel loads to produce the maximum positive moment. The maximum life load deflection at the mid-span of continuous ranges can be obtained from the following formula. Oke, terima kasih. Jadi, oh ya, ada formula ini lah ya. Oke. Nah, jadi sekarang masalah life load gitu. Yang saya lagi nanti ada sedikit challenging itu tadi ya. Nah, itu yang pertama dulu kita ngomongin batasnya dulu gitu. Nah, biasanya batas itu disebut di peraturan gitu kan ya. Nah, ini ASTO yang ngejebut nih batas untuk life load gitu, lendutan akibat life load gitu, ditambah impact, jangan lupa biasanya harus tambahin impact sih. Itu life load plus impact jadinya itu tidak boleh lebih L per 800 gitu. Nah, Nah, ini sekali lagi ini tergantung itu tadi ya, tergantung fungsinya, tergantung ini biasanya banyak. Nah, biasanya jembatan jalan raya itu L per 800 lah biasanya. Nah, tapi sekali lagi itu kalian harus lihat berdasarkan jenis jembatannya, fungsinya, dan seterusnya gitu ya. Terus sekali lagi kalau kereta api L per 1000 lebih ketat gitu. Nah, terus habis itu kalau untuk simply supported dan jelas-jelas nggak komposit gitu kan ya, atau unshoring komposit tetapi unshoring dan betulnya belum mengeras. Nah, gitu ya. Itu kita harus berdasarkan inersia steel gitulah ya. Pokoknya intinya mah tergantung kondisinya aja gitu. Sekali lagi materi yang slide sebelum ini itu diresapi lagi gitu. Fase 1 terjadi apa, sistem strukturnya seperti apa, pembebanannya seperti apa, kira-kira yang kerja siapa, nah gitu. Jadi kalian resapi lagi ya, nggak usah dihafal, satu harus ngapain, inersianya harus siapa gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi kalian cobain bayang-bayangin gitu ya, sehingga kalian nanti apapun kondisinya bisa gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Untuk dipahami gitu, nggak usah dihafalin. Nah, terus habis itu kalau ya kita tahu ya dia ngitungnya pakai kita kemarin ngitungnya pakai modular ratio n kalau dia komposit gitu. Karena sekali lagi dia short term. Jadi short term efeknya nggak terlalu besar gitu kan ya, makanya kita pakai
Kita nggak pakai 3N. Nah, terus challenging-nya di sini kita punya beban truk sebenarnya ya. Nah, sebenarnya beban truknya itu jalan-jalan kan, jadi kita harus cari tahu lanjutan yang bikin maksimum gitu. Dengan challenging-nya gitu, bebannya jalan-jalan. Terus kalau live load di tengah bentang untuk continuous stringer ini berarti bukan simple span ya. Jadi ini continuous beam maksudnya ya, continuous beam gitu. Nah, ini tuh ada propose lagi gitu. Jadi lumus lanjutan di propose juga kira-kira kalau bebannya beban truk. Jadi yang atas gitu ya. Tapi ini sekali lagi untuk continuous ya. Jadi kita ya kalau mau pakai simple, jadi misalkan mau pakai rumus ini tapi buat simply supported, ini sekali lagi ini dinolin berarti ya, kayak tadi gitu. Jadi intinya sih kalau misalkan di analisis struktur udah ada rumus lanjutan, kalian gunakan saja rumus analisis strukturnya gitu ya, daripada bingung. Nah, kalau misalkan dan ini ada propose aja sih, kalau misalkan bebannya itu beban truk gitu, lalu jembatannya jembatan continuous gitu, lalu ada purpose kayak gini gitu. Ya ini kalau misalkan kalian nggak ada rumus lanjutan yang bisa di rely itu gitu ya, ketika di analisis struktur gitu, nah kalian boleh gunakan ini gitu. Simply supported, M-nya dinolin gitu. Jadi kayak gini misalkan, ini kan beban merata ya, buat continuous. Jadi kalau buat continuous pakainya ini gitu. Nah, kalau kalian mau gunakan ini buat simply supported, berarti kan ini dinolin gitu kan ya. Jadi kira-kira nanti tinggal ini. Nah, tapi kalian punya rumus yang ini kan sebenarnya buat beban merata. Ya udah pakai ini aja biar simple gitu. Jadi gunakan rumus-rumus analisis strukturnya aja dulu gitu. Ketika nggak ada, baru kita bisa mempertimbangkan rumus inilah gitu. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya. PT itu beban truk yang di depan. Kalau yang ya udah sih gitu aja sih. Berarti cuma beban truk yang depan ya. Ya MR sama ML ya, moment right sama moment left maksudnya. Ya ini bisa dipakai gitu, tapi sekali lagi ini dalam keep in speed gitu, jadi harus dikonversi dulu gitu ya. Ya udah gitu. Oke, jadi itu lagi sekali lagi kalau gunakan rumus-rumus di analisis struktur aja, berarti yang ini ya, berarti ya tadi mana ya, 5/384 sama, nah ini sama 4L/3 ini aja lah, gunakannya aja itu. Nah, cuma di sini sekali lagi belum mengakomodir beban truk sebenarnya ya. Sebenarnya di sini karena ya sekali lagi bebannya itu beban berjalan gitu sih. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Bu, mau nanya Bu, kalau tadi kan profil IWF-nya itu dibengkokkan ke atas gitu ya, di chamber gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya di lapangan mau ngecor gitu, ada kesulitannya nggak Bu? Soalnya kan nanti betonnya jadi nggak merata gitu ya nanti. Enggak sih. Beton itu kan justru mudah dibentuk ya. Jadi enggak sih, kalau masalah itu enggak sih. Gimana? Nggak Bu, nanya doang sih Bu. Oh, okay. Cuma mau tahu ada kesulitan pas pengecoran. Soalnya kan beton kayak mengalir gitu kan. Takutnya nanti di area tengah tuh ke kiri ke kanan gitu. Oh ya, kita ya itu tadi. Tapi kan ke kiri sama ke kanan kita tetap punya begisting lah ya. Jadi butuh ketebalan plat berapa harus terakomodir gitu, walaupun dia ke kiri ke kanan terus aja sampai full aja, sampai full gitu, sampai tengahnya juga ketebalannya juga segitu.
jangan kurang juga yang bagian tengah. Oke, Bu, ngerti, Bu. Kalau ngitung lanjutan kira-kira kebayang lah ya. Ini sebenarnya kayak ngelanjutin yang kemarin, cuman dari per fase. Kalau kemarin kan per fasenya dihitung tegangannya, Bu. Kalau ini tuh dari per fase kita hitung lanjutan masing-masing fase, nanti dijumlahin gitu, benar, Bu? Iya, benar sekali. Jadi kayak gitu ya. Benar banget. Nah, jadi sekali lagi ketika kita tahu informasi lebih detail di lapangan, bakal kejadian kayak gini nih, fase 1, 2, 3-nya akan seperti ini. Jadi kita mulai membayangkan kemungkinan yang terjadi gitu. Ya udah, analisis kita sedetail mungkin sebaiknya. Jadi kalau misalkan boleh partial shoring, kalau kita desainnya unshoring, kita sebenarnya misalkan kita nggak tahu nih bakal shoring atau enggak, ya kita desainnya harus unshoring ya. Jangan sampai kita mikir nggak ada yang bilang bisa shoring, kalian ngitungnya pakai shoring. Nah, itu ya sebaiknya asumsiinnya unshoring gitu, yang konservatif ya gitu. Nah, tapi kalau udah tahu nih bisa shoring, kalian kan bisa maximize the desain kalian gitu kan ya. Jadi ya sebaiknya kalau udah tahu bisa shoring ya kalian hitung aja dengan lebih detail gitu kan ya, biar kalian dapat lanjutannya juga lebih presisi gitu. Karena sekali lagi itu tadi ya, lanjutan itu bisa ya antara mudah dan tidak gitu, seperti analisis struktur aja kita tahu rumusnya gitu ya, turunannya gitu. Tapi ada juga beberapa yang masih propose lah, kayak tadi ya, beban truk tadi itu kira-kira ada yang propose kayak gini nih, beban truk tadi gitu. Nah, cuma kalau di tugas kalian kemarin tuh kan beban merata ya, live load-nya juga. Jadi kalian langsung bisa pakai yang ini nih. Jadi kalau soalnya misalkan live load-nya udah beban merata, kalian pakai yang ini aja. Nah, kebetulan tugas kuis kalian kemarin, tugas ya. Ya itu live load-nya saya bikin merata aja gitu, biar karena targetnya kalian mengetahui efek dari si shoring itu sendiri gitu, biar lebih fokus ke target tujuannya. Jadi di soal itu live load-nya dibuat beban merata gitu. Jadi nggak kesusahan dulu lah ngitung si akibat beban truk gitu kan. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau kalian pakai analisis software analisis struktur gitu, kalian bisa langsung dapat lanjutannya sebenarnya gitu. Cuma ketika lanjutannya itu, jadi kalian tinggal lihat aja tuh di situ gitu ya. Cuma ketika lanjutannya itu kira-kira kok unreasonable gitu ya, kok aneh atau kira-kira gitu, kalian bisa ya ini kembali ke teori dasarnya. Jadi biar kalian juga dapat sense-nya gitu. Nah, apalagi juga biasanya beberapa dosen analisis struktur dan juga mekanika bahan kalian itu kan bikin soal dalam E, dalam I gitu kan ya, dalam L gitu. Nah, itu harapannya kalian dapat sense itu. Oh, kalau bentang itu pangkat 4 nih, berarti sebesar itu efeknya gitu. Kalau E itu di bawah, oh berarti dia pembagi, dia memperkecil gitu ya. I juga di bawah, oh dia membagi, memperkecil gitu. Jadi beberapa dosen tetap strict pakai E, I, L gitu, karena harapannya kalian mendapatkan sense itu gitu. Jadi ketika, wah ini lanjutannya kok kekecilan, L-nya padahal 60 meter gitu, tapi kok kayaknya lanjutannya kekecilan ya. Nah, itu kalian kan bukan lanjutannya pangkat 4 misalkan gitu-gitulah. Maksudnya bentangnya pangkat 4 gitu misalnya. Nah, gitu-gitu. Jadi tetap gitu, kalian tetap kalian gali itu tadi sense of engineering-nya itu. Jadi ketika ada keluaran software yang kira-kira kurang sesuai, itu kalian punya sense-nya lah, kok aneh ya gitu. Karena sekali lagi
itu tadi ya, kalau software tuh garbage in, garbage out, jadi kalian harus itu tadi. Pentingnya judgment, engineering judgment itu di situ. Ketika mungkin ada salah input, baik kalian sendiri yang salah input atau kalian nanti punya engineer gitu ya, kalian bikin konsultan misalkan, lalu kalian punya engineer, terus kok hasilnya aneh gitu. Nah, kira-kira itulah pentingnya judgment gitu. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada ada tugas, tapi dikumpulnya maksimum bisa besok lah, besok jam 23.59. Itu sebenarnya soalnya sama kayak tugas yang sebelumnya gitu, cuma sekarang kalian hitung sisi lanjutannya gitu aja sih. Jadi soalnya juga nggak susah, soalnya persis kayak minggu lalu lah. Cuma bedanya sekarang hitung lanjutan. Nah, terus kalian juga cek ya tugas besarnya itu lanjutannya terjadi harus kurang dari lanjutan izin. Nah, biasanya batasnya L/800 itu sih. Gitu. Kalian bisa buka-buka code-nya sih, kadang-kadang bisa control find bagian deflection gitu.